ceritanya. Pada suatu hari terjadi bencana di sebuah daerah. Karena hujan turun deras berkepanjangan, permukaan sungai pun semakin lama semakin naik dan akhirnya terjadilah banjir besar. Ketika banjir sudah sampai ketinggian lutut orang dewasa, banyak orang sudah mulai mengungsi dari daerah tersebut. Karena takut kalau permukaan air semakin tinggi. Berbeda dengan yang lainnya, ada pemuda yang tampak tenang tinggal di rumah. Akhirnya datanglah truk penyelamat berhenti di depan rumah pemuda tersebut dan mereka bilang, "Ayo cepat masuk ikut truk ini, nggak lama lagi nih banjir akan semakin tinggi." Tapi pemuda itu menjawab, "Ya apa-apa, tenang aja. Kamu terus aja menolong orang lain. Saya pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya ini kan sangat rajin berdoa." Dan setelah beberapa kali membujuk akhirnya tidak bisa, akhirnya truk tersebut pun melanjutkan perjalanannya untuk menolong orang lain. Permukaan air makin lama semakin tinggi sampai mencapai 1,5 meter. Pemuda tersebut masih di rumah duduk di atas lemari. Lalu datanglah regu penolong dengan membawa perahu karet dan berhenti di depan rumah pemuda tersebut. "Ayo cepat ke sini, naik perahu karet ini karena keadaan semakin tidak terkendali nih. Kemungkinan air akan lebih meninggi lagi. Ayo cepat sebelum terlambat." Lagi-lagi pemuda itu berkata, "Gak usah deh, makasih. Tapi kamu gak usah nolong saya. Saya kan orang yang beriman, saya sudah berdoa kok. Saya yakin Tuhan akan menyelamatkan saya dari keadaan ini." Perahu dan regu penolong pun pergi tanpa membawa pemuda tersebut. Dan sesuai prediksi, banjir semakin besar dan kali ini sudah banyak rumah yang tenggelam. Air sudah menutupi atap. Dan pemuda itu rupanya masih aja duduk di atas atap sambil terus berdoa. Lalu datanglah sebuah helikopter dan regu penolong. Regu penolong melihat pemuda tersebut, langsung melempar tangga tali dari helikopter dari atas dan terdengar suara dari megafon. "Pak, cepet, ayo, pegang tali itu, naik ke sini sebelum terlambat." Tapi lagi-lagi pemuda itu menjawab dengan berteriak, "Gak usah khawatir, saya ini orang beriman, rajin berdoa. Tuhan pasti akan menyelamatkan saya." Begitu katanya. Dan ketinggian banjir semakin lama semakin naik dan akhirnya seluruh rumah di daerah tersebut terendam seluruhnya. Kamu mungkin bertanya, gimana ya nasib pemuda tersebut? Pemuda tersebut akhirnya mati tenggelam. Dan di alam kematian dia pun dihadapkan pada Tuhan. Nah pemuda ini langsung protes. "Tuhan, aku sudah berdoa kepadamu, selalu ingat kepadamu. Tapi kenapa aku tidak Engkau selamatkan dari banjir itu?" Tuhan pun menjawab dengan singkat, "Aku selalu mendengar doa-doamu. Untuk itulah aku mengirimkan truk, perahu karet, dan terakhir helikopter. Tapi kenapa kamu tidak peduli? Kenapa kamu acuh?" Pemuda tersebut pun menangis. Dia merasa begitu bodoh bahwa dia tidak menyadari pertolongan itu. Tapi apa daya, semua sudah terlambat. Cerita tersebut bisa menjadi relevan dengan keadaan sekarang ini. Kadang sampai saat ini nih, masih saja ada beberapa orang yang acuh dan tidak peduli dan menganggap remeh. "Cuci tangan dong atau setidaknya pakai hand sanitizer lah. Nggak perlu, kan ada Tuhan. Percaya aja lah hidup mati di tangan Tuhan." Ketika ada teman bilang, "Jangan salaman dulu." Malah diledekin. Kok jadi orang takut amat sih? Kan ada Tuhan, gak usah takut. Ketika ada saudara dan himbauan yang mengatakan, "Jangan liburan dulu, gak perlu deh jalan-jalan, apalagi kumpul-kumpul orang banyak." Tapi masih ada beberapa orang yang menempis dan bilang, "Gitu aja kok takut. Buktinya saya keluar juga gak apa-apa kok. Justru nih sekarang mumpung semua tiket hotel murah, enaknya jalan-jalan, mumpung masih muda, sehat pula. Gak apa-apa lah, ngapain juga takut, kan ada Tuhan yang menjaga. Doa saya kuat kok, kamu aja kali yang imannya kurang kuat nih." Dan akhirnya begitu dia kena virus corona, baru dia protes. "Tuhan, kenapa Engkau tidak melindungi aku? Kenapa Engkau tidak menjawab doaku?"
Siapa bilang Tuhan tidak menjawab? Mungkin Tuhan sudah memberikan pertolongan lewat teman-teman yang mengingatkan, lewat informasi, lewat pengetahuan yang dibagikan. Jadi di saat-saat seperti ini, jangan jadi orang acuh dan cuek. Jadilah orang yang bijak. Dan sikap bijak kita itulah yang nantinya bukan hanya bisa menyelamatkan nyawa kita, tapi juga nyawa orang-orang yang ada di sekitar kita. Be considerate, be responsible. Hargai juga orang-orang luar biasa yang memang harus tetap bekerja demi kelangsungan hidup kita. Orang-orang luar biasa yang sekarang juga berjuang memerangi corona di garis depan. Para dokter dan tenaga medis yang bekerja pagi, siang, dan malam. Jangan menambah beban mereka dengan sikap sembrono kita. Ini bukan hanya tanggung jawab mereka saja, ini tanggung jawab kita semua. Let's hope for the best, but let's prepare for the worst. Jangan sampai sudah terkapar baru sadar. Lebih baik mencegah daripada menambah korban virus corona. Semua akan baik-baik saja kalau kita sama-sama saling menjaga. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.